Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak dari kita yang menganggap kalau kita udah mencintai dengan tulus. Nah, di saat kita mencintai dengan tulus, kita berharap orang yang kita cintai ini menghargai perasaan cinta tulus kita. Padahal mencintai dengan tulus tuh artinya tanpa syarat, bro. Bukan hanya antara pasangan doang, ya. Cinta tulus ini bisa terbentuk antara orang tua ke anak, teman, rekan kerja, saudara, hewan peliharaan, bahkan musuh sekalipun, ya. Untuk bisa mencintai dengan tulus, seseorang harus paham betul perasaan serta emosinya. Disinilah pentingnya selalu validasi perasaan, bro. Dari situ, kita bisa menumbuhkan rasa empati yang kemudian berbuah menjadi cinta yang tulus. Kata kuncinya adalah menumbuhkan rasa empati. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin cara mencintai seseorang dengan tulus, dan emang kita udah tulus nih sebenarnya gitu. Ya, dengerin dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Cara mencintai seseorang dengan tulus, ya. Cinta tulus itu, bro, bukan hanya hubungan antara orang tua ke anak, ya. Tadi udah disebutin di awal, yang biasanya tuh diagungkan sebagai unconditional love, ya, dalam skenario yang ideal. Gak gitu sebenarnya. Memang hubungan orang tua dan anak ini terikat dalam ikatan, dalam suatu keluarga yang tidak mudah terputus. Tapi dalam cakupan yang lebih luas, ya, cinta tulus adalah rasa peduli akan kebahagiaan orang lain, tanpa adanya pikiran apakah itu menguntungkan bagi kita atau enggak, ya. Jadi cinta yang tulus itu adalah rasa peduli akan kebahagiaan orang lain dan kita nggak mikirin keuntungan kita. Paham ya? Jadi nggak ada pamrih dalam cinta tulus sama sekali. Tentu aja nggak mudah emang, ya. Untuk bisa mencintai dengan tulus, selalu ada berbagai macam faktor yang membuat ketulusan ini seakan jadi mustahil gitu. Lalu gimana bang cara mencintai seseorang dengan tulus? Gue juga gak yakin ada yang nanya kayak begitu. Tapi ini penting untuk diketahui. Yang pertama, kalau lo mau mencintai orang dengan tulus adalah bangun kasih sayang dan respect. Dalam konsep yang lebih kekanak-kanakan, ya. Cinta tulus bisa disalahartikan sebagai mencintai seseorang dan rela melakukan apapun. Sebenarnya nggak gitu. Padahal yang lebih tepat adalah memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan respect di saat yang sama. Tetap menjaga jarak dan menghormati diri sendiri. Artinya, cara berkomunikasi menjadi sangat penting, bro. Berikan perhatian dan menyanggupi permintaan orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Ketika ada perbedaan pendapat sekalipun, kita tuh nggak menyampaikannya dengan kasar. Jadi masih tetap lemah lembut. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Siapapun pihak, ya, yang terlibat dalam sebuah hubungan harus bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Jadi dengan begitu bisa saling dipahami apa yang diinginkan satu sama lain. Lakukan komunikasi yang gak defensif. Komunikasi yang gak defensif itu kayak gimana bang? Komunikasi yang awalnya itu kita selalu mikir kita harus menang, atau kita selalu ngerasa benar. Nah, itu komunikasi yang defensif. Atau ketika kita tahu kita salah, kita malah mojokin pasangan kita, itu komunikasi yang defensif dan itu nggak bagus. Jadi, sampaikan perasaan dengan tetap mendengarkan dan memperhitungkan perasaan orang lain. Jadi, seandainya pun kita benar, tapi kalau misalkan kita berkomunikasi dengan menyinggung perasaan orang lain atau menyinggung perasaan lawan bicara kita, itu tuh kita filter gitu loh. Gak langsung yang asalnya blak doang. Nah, itu juga salah satu cara untuk mencintai orang dengan tulus. Kita tuh harus bener-bener sedikit menekan ego kita. Terus yang ketiga, sayangi diri sendiri, ya. Gak kalah penting. Cara mencintai seseorang dengan tulus sebaiknya dimulai dari menyayangi diri sendiri, bro. Hargai diri sendiri sehingga lebih mudah berpikir secara positif dan gak terjebak dalam pemikiran negatif, kayak begitu, ya. Seseorang yang sudah puas dengan hidupnya akan merasa bahagia dan tidak mudah terbawa kebencian. Jadi kalau kita udah
puas dengan kehidupan kita sendiri, kita udah menyayangi diri kita sendiri, kita tuh nggak mudah terbawa yang namanya kebencian. Justru mereka bisa melihat segalanya dari sisi yang bijak, ya. Gara-gara kita udah menyayangi diri sendiri dan kita udah puas dengan hidup kita nikmatin, kita bersyukur ya. Dari situ kita bisa melihat segalanya tuh dari sisi yang bijak, bro. Termasuk ketika berhadapan dengan musuh sekalipun. Jadi nggak berlebihan sama sekali kalau misalkan kita bisa mendoakan agar musuh kita itu bisa berubah. Ya, indah kan cinta yang tulus itu. Terus yang keempat, pilih orang sekitar. Emang itu bisa bang membuat kita mencintai dengan tulus? Justru ini kuncinya. Pilih orang sekitar. Orang yang ada di sekitar kita saat ini bakal ngebentuk karakter kita beberapa tahun ke depan. Jadi penting banget lu pilihlah orang yang memang penuh kasih sayang dan tentu aja bisa mencintai dengan tulus. Ya, kebanyakan dari kita kadang terbawa sama pola pikir orang lain. Ya ampun bro, cinta kayak begitu ngapain sih gitu kan? Kok lu mau sih? Kok lu mau ngalah sih? Segala macam. Nah itu semua adalah sugesti-sugesti dari orang sekitar. Tapi kalau misalkan kita memang sedari awal memilih orang sekitar yang memang lemah lembut, terus kasih sayang, bisa mencintai dengan tulus, itu juga kita bakal kebawa untuk mencintai seseorang dengan tulus. Nah, dari orang-orang yang penuh kasih sayang tadi, lo bisa belajar bagaimana cara bersikap yang menunjukkan ketulusan. Nah, hal ini juga berlaku sebaliknya, bro. Ketika dikelilingi orang yang penuh kebencian atau mudah tersulut emosinya, ini akan jadi hal menular. Jangan heran apabila mencintai dengan tulus makin susah diwujudin. Ya, terakhir ya, menikmati momen seutuhnya. Berlatih mindful. Kenapa harus berlatih mindful? Itu dapat melatih seseorang agar mengenal cinta yang tulus. Berlatih mindful itu menikmati waktu seutuhnya tanpa terdistraksi hal lain. Padahal ini membuat seseorang bisa lebih menemukan apa yang perlu disyukuri dalam sebuah hubungan. Jadi, dari situlah cinta tulus bisa tercipta. Bahkan ketika pasangan kita tuh udah berubah, dia udah gak sayang lagi mungkin sama kita, udah gak setia lagi, atau dia bahkan selingkuh, itu gak merubah ketulusan kita. Karena lagi-lagi cinta tulus adalah cinta yang tanpa syarat, bro. Selama mereka bahagia, kita sekali lagi bakal ikut ngerasa seneng. Jadi kesimpulannya, itu dia 5 cara agar kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, ya. Cara yang pertama adalah bangun kasih sayang dan respect. Terus yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Terus yang ketiga, itu sayangi diri sendiri. Yang keempat, pilih orang sekitar. Terus yang kelima, menikmati momen seutuhnya. Ya, bonus dari gua. Cinta tulus itu bukan cinta buta. Perlu banget lu garis bawahin ya, bahwa mencintai dengan tulus berbeda dengan cinta buta. Ini bukan cinta yang sampai menyanggupi segala permintaan orang lain tanpa terkecuali ya. Ini justru hal yang tidak baik. Contohnya adalah ketika terjebak dalam toxic relationship atau memiliki orang tua yang gemar melakukan kekerasan fisik. Cinta tulus bukan berarti menerima begitu aja perlakuan semena-mena dari orang lain. Sikap yang dikatakan bijak adalah ketika bisa mencintai dengan tulus sembari tetap menjaga batasan dengan orang lain. Gitu loh maksudnya. Jadi udah kebayang kan gimana cinta yang tulus itu tanpa pamrih dan syarat, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.